Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halinde. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 poin dari SIG, yaitu poin yang pertama ada konsep dasar SIG, poin yang kedua kedudukan SIG dengan ilmu yang lain, yang ketiga komponen SIG, keempat sumber data SIG, kelima arah pemanfaatan SIG, dan yang keenam ada pengguna SIG. Kita masuk pada poin yang pertama, di mana ada konsep dasar SIG, sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG, atau Geographic Information System atau biasa disebut dengan GIS, merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Kita masuk pada poin yang kedua, di mana ada kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, dan informatika. Poin yang ketiga yaitu komponen SIG, di mana komponen SIG ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian pertama ada data. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi. Dalam data dalam SIG terdiri dari atas 2, yaitu yang pertama data keruangan atau spasial, yaitu data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Bagian yang kedua yaitu data atribut atau data yang mempresentasikan aspek deskripsi dari suatu fenomena yang ada di permukaan bumi dalam bentuk narasi atau angka. Komponen SIG yang kedua ada perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Hardware ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, alat masukan atau input, yaitu alat memasukkan data ke dalam komputer. Bagian yang kedua, alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Bagian yang ketiga, alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam profesi SIG. Komponen SIG yang ketiga yaitu perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Beberapa program yang sering digunakan dalam SIG yaitu diantaranya ada ArcInfo, ArcView, MapInfo, ArcGIS, dan AirMapper. Komponen SIG yang keempat ada manajemen, atau komponen yang sangat menentukan dalam SIG adalah komponen manajemen yang meliputi sumber daya manusia atau inteligensi manusia atau disebut dengan brainware dan metode yang digunakannya. Poin yang keempat ada sumber data SIG. Sumber data SIG ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, peta analog, berfungsi untuk menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua, data penginderaan jauh, data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu. Yang ketiga, data hasil pengukuran TPS. Ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Yang keempat, ada data hasil pengukuran lapangan, yaitu
data yang dihasilkan berdasarkan perhitungan sendiri. Arah pemanfaatan SIG. Arah pemanfaatan SIG ini terdiri dari 4 bagian juga. Bagian yang pertama ada lokasi, gunanya untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua, kondisi, gunanya untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga, tren, gunanya untuk melihat tren dari suatu keadaan. Yang keempat, pola, gunanya untuk membaca gejala alam dan mempelajarinya. Poin yang terakhir atau yang keenam, pengguna SIG. Pengguna SIG ini terbagi menjadi 2 tabel. Tabel yang pertama, jika dalam tabel fenomena, pengguna SIG terdiri dari pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, biologi, hidrologi, pengguna lahan, dan sebagainya. Dan jika dalam tabel badan atau instansi terkait pengguna SIG terdiri dari pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPPD, BSDM atau BMKG, Bapeda, surveyor atau ahli GIS, kelautan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas dari materi SIG atau 6 poin itu, bisa ditanyakan atau komen di kolom komentar di bawah. Jika ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kata yang positif itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.